semuanya pasti bisa. Dengan menggunakan surat Al-Ikhlas dengan tata cara ini, semua orang bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Assalamualaikum, salam rahayu untuk seluruh temanku dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah tata cara menarik pusaka atau benda gaib dengan sangat simpel, hanya menggunakan surat Al-Ikhlas. Oke temanku dimanapun berada, semoga semua dalam lindungan Allah SWT. Yang jomblo cepat dapat pasangan, yang sakit cepat diangkat penyakitnya, dan yang belum kerja semoga cepat dapat pekerjaan, amin. Saksikan video ini sampai selesai biar tahu tata cara menarik benda pusaka untuk pemula, ya, untuk pemula. Caranya cukup simpel, sederhana. Yang kita lakukan pertama, kita hanya perlu mengambil tanahnya atau sampel tanah dari sebuah lokasi yang dicurigai ada pusaka. Karena kita menariknya itu tidak harus dari rumah, karena kita kan ini untuk pemula ya. Cara ini dulu saya gunakan waktu saya pertama-tama belajar menarik benda pusaka. Ini dulu saya diajarkan guru saya. Caranya simpel, sederhana. Kita datang ke lokasi, kita ambil tanah dari lokasi. Setelah itu kita bawa pulang. Tapi ingat ya, ngambilnya jangan sampai tersentuh dengan tangan kita. Kita bisa mengambilnya pakai plastik atau apa, yang penting jangan kena tanah. Saat kita mengambil tanah tadi, kita membacakan surat Al-Ikhlas 17 kali dengan diniatkan kita mengambil sesuatu pusaka atau batu yang ada di situ. Setelah itu kita tahan nafas, kita ambil tanah. Setelah kita ngambil tanahnya, kita bungkus dengan rapi, kita bawa pulang. Nah, ini baru proses pengambilan tanah. Selanjutnya kita bawa tidur ini tanah, dalam arti bawa tidur, taruh di bawah bantal sebagai sarana untuk mendeteksi keberadaan apa benar di situ ada pusaka. Setelah itu, kalau memang benar ada pusaka pada malam pertama, dia mungkin dalam tidur kita akan bermimpi ketemu dengan seseorang atau ketemu dengan pusaka yang kita mau ambil. Yang kedua, itu tahu malam pertama. Atau kita tidak bisa tidur, gelisah atau apa. Nah, kemungkinan di situ eksistensi dari gaib yang ada di tanah tadi itu sudah menunjukkan dirinya dengan melalui kita gelisah, nggak bisa tidur dengan apa. Nah, malam keduanya kita lakukan hal yang sama. Lakukan hal sama. Nanti dalam 3 malam kita harus melakukan itu tadi yang sama. Kita naruh tanah di bawah bantal tidur kita. Nanti insya Allah kalau dalam malam yang ketiga kita akan diperlihatkan apa yang ada di situ. Setelah itu kita biarkan pada malam keempat, kelima usahakan seperti itu. Maksudnya sampai seperti itu kita taruh terus di bawah bantal. Nah, malam yang terakhir, misalkan malam ketujuh lah katakan, karena kita kan diusahakan dalam prosesnya ini perlu waktu sekitar 1 minggu, karena untuk yang pertama kita taruh tadi yang ada di bantal, malamnya kita tarik, tapi siangnya kita puasa, dalam arti puasa untuk memohon ke Allah atau Tuhan Yang Maha Esa supaya apa yang di benda yang ada di tanah tadi itu bisa berwujud. Terus selesai puasa malam kira-kira jam 12 atau setengah 12 kita bersihkan badan dari hadas kecil, hadas besar. Kita mandi. Setelah mandi kita sholat hajat 2 rakaat atau 4 rakaat. Lalu setelah itu kita ambil piring warna putih yang polos, taruh tadi tanah di atas piring. Setelah taruh di atas piring, tanah tadi kita kasih minyak, misik, jafaron, apa yang penting non alkohol. Setelah itu kita selesai sholat, kita tawasul,
pertama ke Rasulullah, ke wali-wali, ke pendanyangan desa yang kita tinggalin, ke saudara empat kita masing-masing satu Al-Fatihah. Setelah itu kita membaca surat Al-Ikhlas 1111 ya, ingat. Pada putaran pertama tasbih, satu putaran tasbih, kita seakan-akan menarik sesuatu dari tanah tadi untuk wujud. Kita harus ada sugesti dan rasa ya di situ. Ini karena kita untuk pemula kan sebagai latihan. Kita tarik sambil tahan napas seperti kan begitu. Setelah itu kita lanjut lagi, putar lagi sampai 100 bacaan atau satu putaran tasbih. Kita ulangi lagi menarik seperti tadi, kayak gitu lagi. Usahakan 1111. Insya Allah barang nanti akan keluar. Kalau malam pertama belum keluar, kita ulangi malam kedua. Tapi malam ketiga nggak sampai malam ketiga. Biasanya kalau kita bisa benar-benar fokus merasakan, pada malam itu juga keluar. Terkadang karena ini kita hitungan 1111, tapi terkadang kalau kita fokus sebenarnya itu nggak sampai 1111, bisa hanya tergantung kefokusan kita ya, bisa hanya 200, 300 atau 500. Jarang sekali yang sampai dengan 1111, itu jarang-jarang. Tapi ada yang sampai segitu tapi tidak keluar. Tapi beberapa teman saya yang mencoba membuktikan, dia hanya pemula, itu bisa hanya dengan 300 lebih itu udah keluar barangnya. Tapi ingat teman-teman, kalau udah keluar jangan langsung kita pegang dengan tangan. Usahakan kita ngambilnya, maksudnya pakai kain atau plastik atau apa. Kita siapkan air garam dengan cuka atau jeruk nipis, kita taruh di situ sebagai penawar racun gaib yang ada di benda-benda tadi. Karena kita pemula kan kita tahu di benda tadi ada pusaka tadi ada racun dan tidaknya. Tapi cara ini kalau untuk pemula insya Allah 99% berhasil. Ini cara-cara untuk pemula ya. Ada banyak-banyak, karena menarik benda pusaka itu susah gampang. Oke temanku, sampai di sini dulu. Nanti di suatu saat saya akan membuatkan tutorial cara menarik dengan menggunakan surat Al-Ikhlas dengan langsung praktek. Makanya untuk selalu mengikuti dan mau bertanya langsung silakan komen nanti. Terserah mau komen apa aja. Saya jawab sesuai pengetahuan saya ya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum, salam rahayu.